Interaksi sosial tidak selamanya mengarah pada persatuan. Namun, ada juga interaksi sosial yang mengarah pada perpecahan. Berikut ini adalah contoh-contohnya. Contoh interaksi yang mengarah pada persatuan misalnya. Yang pertama, mengenalkan budaya Indonesia kepada generasi muda. Yang kedua, misalnya musyawarah atau diskusi bersama untuk menentukan keputusan. Dan yang ketiga, misalnya gotong royong menjaga keamanan, kebersihan, dan keindahan lingkungan sekitar. Dan untuk contoh interaksi yang mengarah pada perpecahan, misalnya yang pertama, mengganggu teman dengan sengaja. Lalu yang kedua misalnya menyelah saat teman sedang menyampaikan pendapat. Dan yang ketiga misalnya menolak hasil diskusi yang tidak sesuai dengan pendapatnya sendiri. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan keperluan masyarakat di berbagai bidang. Interaksi dalam berbagai bidang ini secara otomatis akan mempengaruhi pembangunan di bidang-bidang yang bersangkutan, baik itu ekonomi, politik, sosial budaya, maupun moral. Tentu saja yang diharapkan interaksi itu dapat membawa pembangunan yang bersifat kemajuan. Yang pertama, bidang ekonomi. Kepentingan ekonomi adalah kepentingan seseorang yang saling bergantung satu sama lain dalam pemenuhan keperluan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Interaksi dalam ekonomi dapat kita jumpai di pasar atau pusat perbelanjaan. Kepentingan ekonomi selain dalam bentuk barang, juga dalam bentuk jasa. Misalnya banyak organisasi yang menawarkan jasa kepada masyarakat umum seperti lembaga belajar, bank, rumah sakit, event organizer, jasa paket, sampai jasa cuci. Semua produk jasa termasuk dalam interaksi ekonomi. Secara umum, interaksi ekonomi ditandai dengan adanya proses transaksi uang. Yang kedua adalah bidang politik. Jenis kepentingan ini digunakan oleh para anggota pemerintahan dan anggota partai politik untuk menjalankan kekuasaan negara. Kepentingan dalam bidang politik secara umum ditandai dengan adanya proses transaksi politis dan kesepakatan untuk menjalankan negara. Dan yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Dalam kepentingan sosial, seseorang selalu ingin mendapatkan tempat atau kedudukan dalam masyarakat. Kepentingan itu akan menimbulkan interaksi dalam masyarakat, karena kedudukan seseorang ditentukan oleh pengakuan masyarakat sekitarnya. Kepentingan bidang budaya berkaitan dengan pola-pola perilaku, bahasa, organisasi sosial, religi, dan seni yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun dari leluhur. Lalu yang keempat, bidang moral. Kepentingan moral berarti kepentingan yang berangkat dari keprihatinan akan rendahnya situasi moralitas masyarakat di wilayah tertentu. Situasi yang demikian menggugah para pemerhati sosial untuk menggalang kegiatan moral agar mutu masyarakat meningkat. Contoh kepentingan moral yaitu syiar agama, pelatihan keterampilan masyarakat, dan pembinaan masyarakat oleh pemerintah. Tujuannya adalah agar kesadaran masyarakat di wilayah itu timbul untuk maju bersama dengan masyarakat di wilayah lain dalam membangun bangsa. Adapun faktor yang mendorong terjadinya interaksi dalam masyarakat antara lain, yang pertama,
perbedaan kandungan sumber daya alam pada setiap daerah. Artinya, perbedaan kandungan sumber daya alam jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah yang memiliki kandungan sumber daya alam yang lebih rendah. Yang kedua adalah perbedaan kondisi demografis. Kondisi demografis ini dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah, karena hal ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung memiliki produktivitas kerja yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa. Apabila mobilitas barang dan jasa kurang lancar, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Akibatnya, ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh daerah lain yang membutuhkan, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya. Lalu yang keempat, konsentrasi kegiatan ekonomi daerah atau wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Lalu yang kelima adalah alokasi dana pembangunan antar daerah atau wilayah. Bila sistem pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik, maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat, sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Sebaliknya, jika sistem pemerintahan yang dianut adalah otonomi atau federal, maka dana pemerintah akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pendapatan akan cenderung rendah.